Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-55 dengan judul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian 1. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Daniel 8 ayatnya yang ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Kita tidak boleh lupa bahwa mereka yang menjadi Sabatarian Adventis adalah penganut kepercayaan pintu tertutup. Yaitu mereka percaya bahwa nubuatan Daniel 8 ayat yang ke-14 telah digenapi pada Oktober 1844. Mereka tidak meragukan penanggalan nubuatan tersebut. Para penafsir Historias Daniel selalu sepakat bahwa nubuatan 2300 hari akan digenapi antara tahun 1843 dan 1847. Kontroversi tersebut bukan tentang tanggalnya, tetapi tentang apa yang akan terjadi pada penutupan periode waktu nubuatan. Dengan kata lain, ada konsensus umum tentang penafsiran figur simbolis yang terkait dengan tanggal tersebut, tetapi ada ketidaksepakatan yang meluas atas penafsiran dua simbol nubuatan lainnya dari Daniel 8 ayatnya yang ke-14. Tugas teologi yang harus diselesaikan umat Advent setelah kekecewaan bulan Oktober itu adalah mengungkap makna tempat kudus dan pemulihannya. Miller, sebagai yang kita catat sebelumnya, telah menafsirkan tempat kudus sebagai bumi dan pemulihan sebagai pemurniannya melalui api pada kedatangan kedua. Pandangannya jelas telah salah. Kita harus mengakui bahwa kekecewaan pada bulan Oktober, Joshua Leeds misalnya menulis pada bulan April 1844, belum terbukti bahwa pemulihan tempat kudus yang akan terjadi pada akhir dari 2300 hari adalah kedatangan Kristus atau pemurnian bumi. Kemungkinan besar mereka salah sehubungan dengan peristiwa yang menandai penutupannya. Alur pemikiran itu muncul lagi segera setelah kekecewaan di bulan Oktober. Maka Joseph Marsh dapat mengakui hal itu di awal bulan November. Kami dengan senang hati mengakui bahwa kami telah keliru dalam sifat peristiwa yang kami harapkan akan terjadi. Tetapi kami belum dapat mengakui bahwa imam besar kami yang agung pada hari itu melaksanakan sesuatu yang seharusnya dapat kami harapkan. Kita dapat memetik pelajaran di sini. Terkadang kita lebih yakin akan suatu penafsiran tertentu terhadap kitab suci yang seharusnya memiliki makna lain. Kita perlu bersikap rendah hati dan melakukan pekerjaan rumah kita saat mempelajari firman Tuhan. Tolong kami Bapa agar pikiran kami tetap terbuka terhadap pimpinan-Mu yang menuntun saat kami mempelajari firman-Mu. Ya puji Tuhan, pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali akan masa-masa di mana William Miller, di mana dikatakan dari sini bahwa William Miller ini menafsirkan akan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Bahkan dikatakan bahwa dia telah memastikan bahwa pada Oktober 1844 Tuhan akan datang segera dan akan menjemput umat manusia. Tetapi nyatanya pada saat hari itu tiba, Tuhan sama sekali tidak muncul di awan-awan sehingga kekecewaan datang menimpakan umat manusia. Bahkan juga kepercayaan akan kedatangan Tuhan sudah luntur daripada umat manusia pada saat itu. Bahkan dikatakan di sini bahwa terkadang kita lebih yakin akan suatu penafsiran tertentu terhadap kitab suci yang seharusnya memiliki makna lain. Ya, pelajaran ini menegur kita sebagai umat manusia. Terkadang kita selalu berpikir bahwa kita lebih tahu atau kita lebih pintar menguasai akan kitab suci, sehingga ketika kita yakin bahwa diri kita lah yang paling benar, dan ketika kita membagikan itu terhadap orang lain, apakah kita pernah berpikir apakah dampak positif yang akan kita bagikan kepada orang tersebut, atau malah kita akan menghancurkan akan harapan orang tersebut untuk mengenal akan Bapa yang di surga. Untuk itu dari buku ini, di pelajaran terakhirnya mengingatkan kita kembali bahwa tolong kami Bapa agar pikiran kami tetap terbuka terhadap pimpinan-Mu yang menuntun saat kami mempelajari firman-Mu. Ya, untuk itu umat-umat Advent diingatkan kembali, ketika kita mempelajari firman Tuhan, biarlah kita dapat meminta Roh Kudus, meminta hikmat daripada Tuhan, supaya ketika firman yang kita baca itu kita boleh dapat
memahami itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa kita perlu bersikap rendah hati dan melakukan pekerjaan rumah kita saat mempelajari firman Tuhan. Ya, inilah kembali diingatkan bahwa biarlah kita dapat mempunyai kerendahan hati tersebut. Karena terkadang kita umat manusia, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita lah yang paling benar atau tahu tentang akan nubuatan-nubuatan tersebut, kita menjadi orang-orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, atau bahkan kita merasa bahwa diri kita atau pendapat kita lah yang paling benar, sehingga dikatakan biarlah kita umat manusia mau mempunyai akan kerendahan hati. Ketika kita membaca firman Tuhan, biarlah itu kita dapat gunakan untuk diri kita sendiri, untuk dapat mengajar pribadi lepas pribadi kita. Dan biarlah kita mau mempunyai kerendahan hati untuk selalu dapat diajar oleh Bapa kita di surga. Ya, karena inilah yang setan inginkan di dalam kehidupan kita. Setan ingin menghancurkan kehidupan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Untuk itu, ketika dia tidak dapat mempergunakan cara yang lain, dia akan menggunakan berbagai cara. Dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, bahkan keegoisan kita, setan akan gunakan itu. Untuk itu, ketika kita membaca firman Tuhan, biarlah kita dapat meminta hikmat daripada Tuhan. Biarlah kita meminta Tuhan untuk dapat memberikan hikmat dan pemahaman itu, sehingga ketika kita menerima firman tersebut, mendengarkan firman tersebut, itu bisa masuk, dan biarlah kita mau dapat membagikan itu dengan pimpinan Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat tersebut atau hikmat itu, biarlah kita dapat membagikan itu kepada orang lain juga. Tetapi sebelum itu biarlah diri kita juga perlu dibenahi masing-masing. Ya, bahkan dikatakan alur pemikiran itu muncul lagi setelah kekecewaan di bulan Oktober. Maka Joseph Morse dapat mengakui hal itu di awal bulan November. Kami dengan senang hati mengakui bahwa kami telah keliru dalam sifat peristiwa yang kami harapkan akan terjadi. Ya, inilah kita umat manusia. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang paling benar. Tanpa kita sadari, ketika kita merasa pilihan-pilihan kita yang paling benar, kita juga sedang menghancurkan akan harapan orang lain untuk dapat mengenal akan Tuhan kita. Untuk itu dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah kita dapat menjadi berkat kepada orang lain. Jangan sampai karena dengan setiap keegoisan kita, dengan keangkuhan hati kita, bahkan juga dengan sifat-sifat kita, orang lain tidak mempunyai kesempatan untuk dapat mengenal akan Kristus yang kita sembah. Untuk itu biarlah kita dapat membenahi diri kita masing-masing. Ya, pelajaran ini juga menegur saya secara pribadi untuk dapat mempunyai kerendahan hati selalu. Ketika saya membaca firman Tuhan, biarlah saya mempunyai kerendahan hati untuk selalu dididik dan meminta Tuhan untuk dapat memberikan hikmat itu kepada saya. Supaya ketika saya menyampaikan pekabaran firman Tuhan kepada orang lain juga, itu tidak akan memutuskan harapan orang lain untuk dapat mengenal akan Bapa kita yang di surga. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.